Di sana ada orang katanya, jangan berdoa sebelum berbuka, itu salah katanya. Wallah, katanya orang sih. Doa itu sebelum buka juga boleh sampai. Doa sebelum buka, doa saat buka, doa setelah buka. Ada doanya, bukan. Tapi dengar katanya, ada ustadz atau bagaimana. Jadi bagi menjadi orang biasa dengan kebaikan, ada keraguan-raguan melakukan sebuah kebaikan. Hatta yuftir. Orang berpuasa itu sendiri doanya. Hari ini jam begini kita dianjurkan berdoa. Menjelang maghrib. Bisa di saat berbuka. Dan setelah berbuka. Setelah berbuka adalah seperti dhahabat dhama'u wa thalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Atau Allah malakas sumtu. Yang Allah malakas sumtu adalah potongan-potongan doa yang kita sebutkan atau belum ya? Tidak semua adalah dari Nabi SAW. Ada potongan doa yang disusun oleh para ulama. Dan sebagian diambil dari Nabi SAW. Biarpun dibaca sebelum buka juga sah. Maksudnya adalah ayo diringankan. Yang biasa bukanya, yang biasa doanya setelah buka, habis makan, langsung berdoa. Bagus itu. Nggak ada yang salah di sini. Yang berdoanya sebelum berbuka, sah. Dan memang di saat dia menjadi orang berpuasa, itulah doanya dikabul dalam hadis ini. Jadi yang disebutkan adalah as-shaim, orang yang lagi berpuasa. Dan berpuasa itu batasannya adalah sampai dia berbuka. Setelah berbuka dia bukan orang berpuasa lagi. Cuman ada orang indal iftari di saat berbuka. Para ulama juga mengatakan bahwasanya setelah itu mengucapkan akibah setelah berbuka, dhahabat tam'u wabtalatil uruku wa thabata ajr insyaallah nih. Jadi ini semuanya akhirnya menunjukkan bahwasanya sehingga para ulama mengatakan bebas. Jadi jangan dibatasi orang awam dengan ini itu. Sehingga menjadi kadang-kadang menjadikan konflik loh kampung di masyarakat. Orang awam tuh Masya Allah. Apalagi percaya sama seorang ustadz. Sehingga di saat dikatakan begitu seolah-olah ini hukum yang tidak bisa diganggu. Ada orang lain disalahkan. Sehingga sengaja ya, kami kasih wawasan saat ini adalah sebelum. Bahkan Imam Nawawi mengatakan min awwalin nahari ila akhirin nahari. Tempat untuk berdoa. Min awwalin nahari, jadi waktu berpuasa. Ila akhirin nahari. Kapan itu? Ya sebelum berbuka. Di saat berbuka oke. Dan setelah berbuka juga masih dianjurkan. Allahumma lakas sumtu. Nanti ada doa ini. Allahumma lakas sumtu adalah bukan murni dari Nabi SAW. Maksudnya ada kita sering kadang-kadang di kampung masalah. Yang biasa la ilallah. Tahlilan. Yang tahlilan pun kadang juga ribut. Kita menemukan satu kampung. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Yang satu subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Itu enggak mau al azim. Yang bilang satu al azim langsung hamdi. Enggak pakai al azim, hamdi. Yang enggak zikir itu yang repot. Ini subhanallah ini. Kadang-kadang perselisihan di kampung ada kepalanya di mana mayat laki-laki, perempuan. Kalau laki-laki ini alah hilaf. Kalau selagi muda sudahlah kita masuk kampung. Yang penting jangan berdiri mayatnya. Kadang-kadang di perselisihan ini, makanya kami berharap orang awam itu Masya Allah, berpegangnya kepada Ustadz sangat luar biasa. Maka kalau kita memberinya tidak pakai wawasan, kadang dianggap sebagai hukum satu-satunya, apalagi berbeda dengan di masyarakat, tarkul adah adawah. Sehingga masyarakat membencinya juga pada akhirnya. Sebab meninggalkan kebiasaan itu kayak ngajak perang. Jadi masalah doa mungkin berdengar. Kemana-mana ada sering bertanya, berdoa itu kapan? Kapan saja ente. Kalau tidak doa rugi dong. Tidak doa rugi. Sebelum berbuka. Saat berbuka. Setelah berbuka. Maksudnya Pak, ya sudah yang enak kapan? Bahkan Ba'dun Nas mengumpulkan keluarganya. Bismillah, ayo sebelum berbuka. Doa ya, doa langsung. Kemudian berbuka. Ada yang seperti itu. Baik. Kemudian, yusannu disunahkan antaqula inta fitrika. Di saat engkau berbuka. Maja fi hadits Ibnu Umar yang datang hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar kan Rasul idza afthar Nabi tatkala berbuka. Tatkala berbuka Nabi, tatkala berbuka ini adalah bisa akibah, bisa inda waktu. Bismillah Allahumma lakas. Dhahabat tamu wa btalatul. Apa di saat merasakan dhahabat tamu wa btalatul uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabat dhamu. Dhahabat dhamu, dhahabat dhama ada haus. Dhahabat dhamu. Hilang dahaga. Wabtallatil uruqu dan menjadi basah tenggorokan. Biarpun maksudnya sudah hilang, seger, maka thabatal ajru, pahalanya tetap ada, insyaallah.
Rawahu Abu Dawud. Wa yanbaghi laka al-ihtimam. Yanbaghi laka al-ihtimam. Hendaknya engkau memperhatikan. Sihatid du'ai. Bisihatid du'ai dengan sihat atau kalimat-kalimat doa al-atiyat yang berikut ini. Lima fiha, karena di dalam doa tersebut mim ma'anin jazilatin, makna yang agung. Makna yang agung. Apa itu? Wahia doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, laka bagimu sumtu, puasaku. Laka Allahumma laka sumtu. Hanya untukmu ya Allah puasaku. Wabika, denganmu aman tu aku beriman, aku puasa karena iman kepadamu ya Allah. Wa ala rizkika aftartu, dan aku berbuka dengan rizkimu ya Allah. Birahmatika, dengan kasih sayangmu ya arhamar rahimin. Ya. Allahumma laka sumtu, kan puasa untukmu, kan ada hadis. Fa innahu li wa ana jibi, puasa itu spesial untukku. Maka kita ucapkan Allahumma ya Allah, puasaku itu hanya untukmu, laka sumtu. Memang tidak ada hadis tentang doa seperti ini, enggak ada. Allahumma laka sumtu, hanya kepadamu puasamu ya Allah, untukmu. Allah sendiri yang berfirman dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajibihi. Itu puasa spesial untukku, aku akan balas dengan balasan spesial. Wa bika amantu, dan puasa kita dengan iman, kan disebutkan man shoma ramadhana imana. Maka aku berpuasa atas dasar imanku kepadamu ya Allah. Kemudian kita berbuka dari mana? Dari rezeki dari Allah. Ya arhamar rahimin. Wa hadis sighah, ini bentuk, ini bacaan doa, lam tarid an Rasulillah, tidak datang dari Nabi Muhammad SAW. Kalau dhahabat dhama'u, iya, dari Nabi. Kalau ini doa yang selama ini kita baca, tidak. Maka hendaknya diutamakan dhahabat dhama'u wabtalatil uruku, disambung dengan doa ini. Jangan ditukar. Biarpun dua-duanya ini adalah luar biasa. Ini maknanya hebat. Lakin ja'a bihal ulama, akan tapi ulama yang mendatangkan doa-doa tersebut, sihot tersebut. Akhdan, mengambil minal ayati, dari ayat Quran, wa iddati ahaditha, dari beberapa hadis, digabungin maknanya. Misalnya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Kalau Allahumma laka sumtu wa bika amantu diambil dari min hadits Abi Hurairah, man shoma ramadhana imana wa ihtisaba. Man shoma ramadhana imana wa ihtisaba. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ghufira lahu ma taqaddama. Kemudian juga tadi hadis yang kita sebutkan tentang som itu, fa innahu li wa ana ajibihi. Ini seharusnya dimasukkan ini. Biar ada tambahan fa innahu li ana ajibihi. Ada, itu adalah hadisnya. Jadi waktu ulama membuat doa itu pasti ada hubungannya dengan sesuatu yang sudah beliau ketahui dari makna-makna yang agung. Puasa adalah spesial milik, ibadah spesial yang Allah berfirman, fa innahu li, puasa spesial untukku, wa ana ajibihi. Maka Allahumma laka sumtu wa bika amantu imanan wa ihtisaban wa ala rizkika aftartu. Kenapa kita wa rizki? Ya dong, kita tidak akan bisa berbuka kecuali dari rezeki Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, firman Allah, wahai orang beriman, kulu, makanlah engkau min thayyibati ma razaqnakum, dari hal-hal yang baik yang telah kami rizkikan kum kepadamu. Washkuru, dan bersyukurlah lillahi, kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, in kuntum, jika benar-benar kalian, iyyahu, kepada Allah, ta'buduna, kalian menyembah. Qala Ibnu Umar, dan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata fi du'ai, dalam doanya. Sayyidina Abdullah ibn Umar juga pernah berdoa mirip-mirip tapi tidak persis. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Kalau ini ada dari Abdullah Umar, jangan dikatakan dari Nabi loh ya. Boleh kita mengatakan dari Nabi, doa Nabi, bohong dong. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, ya Allah, kepadamu, ya Allah laka, Allahumma laka, ya Allah, untukmu lah sumtu, aku berpuasa, wa ala rizkika aftartu, dan dengan rizkimu lah aku berbuka, ya Allah. Adapun bi rahmatika ya arhamar rahimin, ada pada tambahan ini para ulama, ada tentunya iktidaan bil Qur'ani, Quran. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala berkat firman Allah ta'ala, Allah maha luhur, qala rabbi firli, ini ngajari doa, rabbi ya Allah, Tuhanku, ighfirli, ampuni aku, wali akhi, dan untuk saudaraku, wadkhilna bi rahmatika, dan masukkan dalam rahmatmu,
Ini kisah Sayyidina Musa. Jadi minta setelah berdoa Sayyidina Musa memohon apa? Anta arhamur rahimin. Engkau adalah zat yang maha kasih di antara yang berkasih sayang. Paling berkasih sayang. Engkau zat yang maha kasih. Dimasukkan dalam doa. Dan juga ada satu hadis, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ada seorang mengatakan, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Karena ya arhamar rahimin itu sudah seperti begini. Kalau bahasa kita dengan manusia itu ya, kalau dengan Allah kan Allah senang kalau kita doa dengan kepada Allah itu ilhah. Memaksa, dalam bahasa memaksa itu maksudnya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kita minta kepada orang dengan ilhah, orang marah. Pak minta, minta. Tapi Allah senang kalau kita ilhah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya arhamar rahimin kayak semacam gini loh. Kalau dengan orang nodong yang benar, yang hebat. Engkau maha kasih ya Allah. Masa enggak kau ampuni aku ya Allah. Kau maha kasih ya Allah. Maka doa tidak kau kabul. Engkau maha segalanya ya Allah. Maka itu menjadi sebab dikabul doa kita. Wa amma fis sunnati, adapun di dalam hadis Nabi. Waqad akhrajal Bukhari telah mengeluarkan hadis, meriwayatkan hadis Imam Bukhari fil Adabil Mufrad, dalam adab mufradnya. Abi Hurairah, dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, atan nabiyya, telah datang kepada Nabi rajulun, seorang laki-laki, wa ma'ahu sabiyyun, dan dia membawa seorang anak kecil. Wa ja'ala yadhummuhu ilaihi, kemudian dipeluk, didekap itu anak kecil. Faqala Nabi, lalu Nabi berkata, bersabda, atarhamhu, kau sayang kepada anakmu itu? Qala na'am, iya ya Rasulullah, aku sayang dengan anakku ini. Qala, Nabi menjawab, Allahu arhamu minka wa huwa arhamur rahimin. Allah lebih menyayangi anakmu itu daripada dirimu. Sungguh Allah adalah maha kasih. Maka dimasukkan dalam doa, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Bahkan tentang arhamar rahimin ini banyak sekali tentang arhamar rahimin. Ufiha, kemudian juga kalau kita cermati dari doa tersebut, sebab ada sekelompok yang mengatakan itu doa tidak usah dibaca, itu doa tidak benar, itu doa bid'ah, ada macam-macam, sehingga sedikit kita celentrehkan. Dan harus kita akui itu bukan hadis, tapi diambil dari makna-makna Quran dan hadis Nabi. Wa fiha aidan, dan di dalam sighat tersebut ada makna al-i'tiraf, ada satu makna pengakuan seorang hamba bil hajati, bahwasanya kita punya hajat, kita perlu, kita lemah, kita orang enggak mampu, kita makhluk yang lemah. Ila rahmatillah, yang sangat perlu kepada kasih sayang Allah. Wa annal abda, dan sesungguhnya seorang hamba la yastati'u, tidak akan mampu ayyasuma, untuk berpuasa. Wa yuftira, dan berbuka, illa kecuali bi rahmatin minallahi, kecuali dengan kasih sayang Allah, minallah. Wa qad qala Abdullah bin Amr ibn al-As, dan telah berkata Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As fi du'aihi, dalam doanya, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu ya Allah, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, allati wasi'at kulla syai'in, yang wasiat, yang luas menggapai kulla syai'in, segala sesuatu. Wasiat kulla syai'in, yang rahmat Allah sangat luas dan bisa menggapai semuanya. Antaghfira li, kami mohon ya Allah, ampuni aku ya Allah. Rawahu Ibnu Majah, itu ayat Abdullah bin Amr bin As wa Hasan Ibnu Hajar. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.